Sun Tzu adalah seorang ahli strategi militer dan filsuf Tiongkok kuno, terkenal berkat karyanya yang abadi, yaitu seni perang. Karya masterpiece ini memiliki pengaruh mendalam dalam bidang strategi, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik. Bukan hanya dalam perang, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Sun Tzu, dan bahkan periode pasti selama dia hidup tetap dan menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan. Sebagian sumber menunjukkan bahwa dia hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi selama periode negara-negara perang di Tiongkok. Sun Tzu adalah seorang jenderal militer dan strategi yang melayani negara Wu. Kontribusi terbesar Sun Tzu adalah bukunya yang sangat fenomenal yang berjudul tentang seni perang. Karya ini adalah panduan komprehensif tentang strategi militer, taktik, dan kepemimpinan. Terdiri dari 13 bab yang mencakup topik serta perencanaan seperti perencanaan, strategi, taktik, dan aspek moral dalam peperangan. Karya ini dianggap sebagai salah satu teks tentang strategi yang paling berpengaruh yang pernah ditulis dan masih dipelajari oleh pemimpin militer, eksekutif bisnis, dan sarjana di seluruh dunia. Prinsip utama seni perang, filosofi Sun Tzu berputar di sekitar prinsip-prinsip kunci, seperti pertama, pentingnya strategi, yang kedua, bagaimana mengenali musuh dan diri sendiri, yang ketiga, kemampuan beradaptasi, keempat, tentang tipu muslihat, juga ada seni memenangkan tanpa bertempur, serta pengaruh moral dalam pertempuran. Yang akan kita bahas di sesi kali ini adalah seni memenangkan tanpa bertempur. Sun Tzu menyarankan bahwa kemenangan terbaik dicapai dengan lebih cerdas dan lebih gesit dari lawan daripada terlibat dalam konflik langsung. Sun Tzu yang merupakan seorang ahli strategi militer kuno Tiongkok dikenal dengan pemikirannya yang mendalam tentang strategi perang. Salah satu konsep kunci dalam karyanya Seni Perang adalah seni memenangkan tanpa bertempur. Ini adalah prinsip yang mencerminkan kebijaksanaan untuk mencapai kemenangan tanpa harus terlibat dalam pertempuran fisik yang berisiko. Di dalam pembahasan ini akan menggali lebih dalam tentang konsep bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Mengapa seni memenangkan tanpa bertempur? Menurut Sun Tzu, prinsip ini mencerminkan akal sehat dalam strategi. Pertempuran selalu memunculkan resiko, korban, dan kerugian, baik moral maupun material, bahkan nyawa sekalipun. Oleh karena itu, jika kita tidak dapat mencapai tujuan kita tanpa harus bertempur, itu adalah kemenangan yang lebih bijak. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa tujuan akhir bukanlah menghancurkan musuh, tetapi mencapai tujuan kita dengan efisien dan efektif. Pertama, penggunaan diplomasi dan negosiasi. Penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari melibatkan penggunaan diplomasi dan negosiasi. Sebelum terlibat dalam konflik terbuka, upaya harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan atau resolusi damai. Ini relevan dalam hubungan internasional, perundingan bisnis, dan bahkan dalam konflik interpersonal. Memilih kata-kata dengan bijak dan berusaha mencapai kesepakatan adalah bentuk memenangkan tanpa bertempur dalam dunia modern. Selanjutnya, bagaimana memahami psikologi dan motivasi lawan. Menurut Sun Tzu, menekankan pentingnya memahami psikologi dan motivasi musuh ini memungkinkan kita untuk memanipulasi situasi sedemikian rupa, sehingga musuh lebih cenderung untuk menyerah tanpa perlu bertempur. Memahami motivasi, kelemahan, dan tujuan lawan memberikan keunggulan strategis yang kuat. Selanjutnya, Sun Tzu menyampaikan bahwa menghindari konflik yang tidak perlu. Satu lagi aspek penting dari seni memenangkan tanpa bertempur adalah menghindari konflik yang tidak perlu. Ini berarti memilih pertempuran dengan bijaksana dan hanya jika tidak ada alternatif lain, maka perang mungkin bisa terjadi. Tetapi dalam menghindari konflik yang tidak perlu, hal ini relevan sebagai bentuk manajemen risiko dan pengambilan keputusan yang baik. Ketika kita mempertimbangkan konsep seni memenangkan tanpa bertempur yang diajarkan oleh Sun Tzu, kita memahami bahwa kemenangan sejati adalah hasil dari pemikiran strategis yang cerdas dan perencanaan yang baik. Mencapai tujuan tanpa memicu konflik dan menghindari pertempuran yang sia-sia adalah tanda kebijaksanaan sejati. Saya ulangi lagi,
Wabil khusus bagi mereka yang hari ini sedang bertempur, sedang berperang, yang sedang memperebutkan kebenaran versinya masing-masing, baik Israel maupun Palestina. Mencapai tujuan tanpa memicu konflik dan menghindari pertempuran yang sia-sia adalah tanda kebijaksanaan sejati. Menghindari pertempuran yang sia-sia adalah tanda kebijaksanaan sejati. Filosofi Sun Tzu tentu sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita cermati agar terhindar dari peperangan yang dapat menyebabkan korban materi dan nyawa. Filosofi Sun Tzu tentang strategi terus memberikan panduan berharga bagi pemimpin, bagi diplomat, ataupun individu-individu yang berupaya mencapai kesuksesan dalam dunia yang kompleks dan berubah. Terima kasih.